Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sabrina dengan NIM 1901048 kelas 3B Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Video kali ini diajukan untuk memenuhi tugas pendidikan multikultural dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haji Bunyamin MPD MA dan Bapak Supriyono MPD. Dapat kita ketahui, Indonesia ialah negara yang multikultural, mulai dari suku, bahasa, budaya, ras, dan agama. Karena memiliki keanekaragaman, maka terdapat semboyan yang melambangkan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Dengan memiliki berbagai macam perbedaan ini, tentunya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, seperti konflik, rasisme, diskriminasi, dan lain sebagainya yang terjadi di masyarakat Indonesia. Salah satu solusi dari permasalahan yang ada ialah dengan mengadakan pendidikan multikultural, di mana dengan adanya pendidikan multikultural ini diharap dapat meminimalisir permasalahan yang ada. Pendidikan multikultural ini pun tak lepas dari problema atau permasalahan yang terjadi. Berikut merupakan problema yang ada dalam pendidikan multikultural. Problema yang pertama ialah keragaman identitas budaya daerah. Keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Masalah itu muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain ini justru dapat menjadikan konflik. Konflik-konflik yang terjadi selama ini di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya keragaman identitas etnis, agama, dan ras. Manajemen konflik agar potensi konflik dapat terkoreksi secara dini untuk ditempuh langkah-langkah pemecahannya, termasuk di dalamnya melalui pendidikan multikultural. Adanya pendidikan multikultural ini diharapkan masing-masing warga daerah tentu bisa mengenal, memahami, menghayati, dan bisa saling berkomunikasi dalam mengantisipasi hal itu. Keragaman yang ada harus diakui sebagai sesuatu yang mesti ada dan dibiarkan tumbuh sewajarnya. Selanjutnya, diperlukan sesuatu. Problema yang kedua yaitu pergeseran dari kekuasaan pusat ke daerah. Sejak dilanda arus reformasi dan demokratisasi, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Salah satu di antaranya yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Dalam arena budaya, terjadi pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah, yang dapat membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa tidak dapat diukur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketika sesuatu itu bersentuhan dengan kekuasaan, maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan itu, termasuk di dalamnya isu kedaerahan. Problema yang ketiga yaitu kurang kokohnya nasionalisme. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai integration force. Saat ini, Pancasila kurang mendapatkan perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin semarak. Persepsi sederhana dan kekeliruan banyak dilakukan oleh orang dengan menyamakan antara Pancasila itu dengan ideologi Orde Baru yang harus ditinggalkan. Nasionalisme perlu ditegakkan namun dengan cara-cara yang edukatif, persuasif, dan manusiawi, bukan dengan pengarahan kekuatan. Sejarah telah menunjukkan peranan Pancasila yang kokoh untuk menyatukan kedaerahan ini. Bangsa Indonesia sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang
Pluralisme dalam arti luas memang diperlukan, namun salah satu yaitu fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Problema yang kelima yaitu konflik kesatuan nasional dan multikultural. Adanya tarik-menarik antar kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya kita pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Seperti misalnya gerakan Aceh Merdeka. Di Aceh dapat menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional ini berubah menjadi tekanan dan pengerah kekuatan bersenjata. Hal ini justru menimbulkan perasaan antipati terhadap kekuasaan pusat yang tentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Problema keenam yaitu kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Kejadian yang nampak bernuansa sara seperti Sampit beberapa waktu yang lalu telah diselidiki ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik daripada warga aslinya. Hal inilah yang menyebabkan adanya konflik yang disebabkan oleh kesejahteraan ekonomi yang Problema yang ketujuh yaitu keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa. Persoalan kebebasan pers, otonomi, dan hak publik untuk menentukan hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan. Mereka juga perlu mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media itu untuk kepentingan tertentu yang justru dapat merusak budaya Indonesia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.